Kembali, jadi kita masih bahas seputar resiko galbay dari pinjol Singa Fintech ya. Nah, di sini kita langsung masuk ke Play Store. Jika kita cek untuk di aplikasinya, di sini kita ketikkan saja Singa Fintech ya. Kita bisa cek Singa Fintech. Jadi buat kamu yang mungkin ngerasa galbay, ya ada beberapa resikonya. Nah, di sini ada Singa Fintech ya. Jadi jika kita cek di sini untuk penggunanya sekitar 5 jutaan. Jadi Singa Fintech ini disclaimer terlebih dahulu merupakan sebuah pinjaman daring dan jika kita cek dari informasi aplikasinya sudah terdaftar di OJK ataupun Otoritas Jasa Keuangan. Dan di sini ya tentunya di sini ada beberapa jaminan buat kita mengajukan pinjamannya dan limit pinjaman sampai sekitar 1.100.000 sampai 48 jutaan. Dan tapi disclaimer terlebih dahulu ya di sini untuk resiko-resikonya. Jadi ketika kita telat bayar, apa saja sih resiko di pinjol dari fintech ini? Nah, perlu diketahui bahwa di sini ya tentunya yang pertama adalah skor kredit bisa menjadi jelek. Itu untuk yang pertama. Kemudian resiko telat bayar di Singa Fintech mencakup denda keterlambatan yang terus bertambah, reputasi kredit buruk ataupun masuk ke slik OJK, dan tentunya adanya penagihan ya mungkin lewat telepon ya lewat SMS. Nah, sehingga di sini juga adanya penurunan kredit yang membuat pengajuan pinjaman untuk selanjutnya sulit ya. Jadi resiko utama telat bayar di Singa Fintech ya. Yang pertama adanya biaya dan denda tambahan ya. Jumlah utang akan membengkak karena dikenakan denda, ada denda harian, kemudian ada catatan kredit buruk di slik OJK atau daftar hitam. Kemudian riwayat kita itu bisa jelek ya, sulit buat kita kredit barang apapun itu sulit ya. Kemudian adanya penagihan, nah kemudian skor kredit menurun dan masuk daftar hitam di fintech ya. Itu beberapa resikonya ya, mungkin kita akan sering ditelepon ataupun bahkan di SMS untuk mengingatkan tagihan kita. Nah, yang harus dilakukan tips solusinya ya kalau memang ada rezeki ya kita bisa bayar, kemudian di sini laporkan penagihan jika tidak sesuai. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi intinya di sini ketika kita pinjam ya jangan terlalu besar ya. Jadi jangan terlalu besar, kita mengukur dari kemampuan kita ya. Jadi kemampuan kita berapa, memang dari segi pinjaman di sini tuh mudah ya. Jadi cukup KTP, nggak perlu ribet nih, nggak perlu kita keluar, cukup pakai handphone kita sudah bisa pinjam. Tapi ada kalanya kita juga wajib paham sebelum meminjam di pinjaman daring ataupun pinjaman online seperti ini, karena memang ada beberapa resikonya ya. Jadi mungkin seperti itu saja yang bisa saya jelaskan seputar Singa Fintech ini untuk beberapa resikonya. Dan buat yang mungkin galbay ya semoga ada rezekinya, semoga bisa dilunasin pinjamannya ya. Dan usahakan jangan pernah gali lubang tutup lubang di pinjol lain, karena itu nanti akan mempersulit buat kita sendiri ya. Jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan selamat sore.